Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Asrini AS dengan NIM 09105802222023. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sdn Rapang. Di materi ini saya akan menjelaskan materi tentang syirik dan dampak syirik bagi manusia. Syirik menurut bahasa adalah kongsi, saham, andil, dan kerjasama. Sedangkan syirik menurut istilah adalah mengitikadkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai perubahan takdir dan pengatur alam, syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma atau nama-nama maupun sifatnya. Ada 3 bentuk-bentuk syirik. Yang pertama yaitu syirik di dalam al-uluhiyah, yaitu kalau seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk disembah atau berhak mendapatkan sifat-sifat ubudiyah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai tempat dalam kitabnya menyeru kepada hambanya agar tidak menyembah atau beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Bentuk syirik yang kedua yaitu syirik di dalam ar-rububiyah, yaitu jika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan atau mematikan, dan yang lainnya dari sifat-sifat ar-rububiyah. Orang-orang seperti ini keadaannya lebih sesat dan lebih jelek daripada orang kafir terdahulu. Bentuk syirik yang ketiga yaitu syirik di dalam al-asma wa as-sifat, yaitu kalau seseorang mensifatkan makhluk Allah dengan sebagian sifat-sifat Allah yang khusus baginya. Contohnya meyakini bahwa ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Ada 2 jenis-jenis syirik. Yang pertama syirik besar atau akbar. Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam, dan orang yang bersangkutan jika meninggal dalam keadaan demikian akan kekal di dalam neraka. Hakikat syirik akbar adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah seperti 1. Memohon dan taat kepada selain Allah, 2. Bernazar untuk selain Allah, 3. Takut kepada mayat, kuburan, jin, setan disertai keyakinan bahwa hal-hal tersebut dapat memberi bahaya dan mudharat kepadanya. 4. Memohon perlindungan kepada selain Allah seperti meminta perlindungan kepada jin dan orang yang sudah mati. 5. Mengharapkan sesuatu yang tidak dapat diwujudkan kecuali oleh Allah. Dan yang ke-6 yaitu seperti meminta hujan kepada pawang, meminta penyembuh kepada dukun dengan keyakinan bahwa dukun itulah yang menyembuhkannya, mengaku mengetahui perkara gaib, menyembelih hewan kurban yang ditujukan untuk selain Allah. Syirik yang kedua yaitu syirik kecil atau asgar, yaitu setiap ucapan atau perbuatan yang dinyatakan syirik oleh syara tetapi tidak mengeluarkan dari agama. Macam-macam syirik asgar yaitu yang pertama syair atau nyata, berupa amalan seperti memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Jika ia meyakini bahwa benda-benda tersebut hanya sebagai sarana tertolak atau tertangkalnya bala. Yang kedua adalah kapi atau tersembunyi. Syirik yang bersumber dari amalan hati berupa riya, sumiyah, dan lain-lain. Contoh syirik yaitu 1. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Meyakini suatu benda memiliki benda kekuatan gaib, 3. Menggantung azimat, 4. Mantra, 5. Sihir, 6. Ramalan, 7. Guna-guna, dan 8 atau yang terakhir adalah dukun dan tenung. Bahaya syirik pertama yaitu bahaya syirik asgar. A. Merusak amal yang tercampur dengan syirik asgar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu, atau yang terjemahannya, Allah berfirman, aku tidak butuh sekutu-sekutu dari kalian. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia menyekutukanku padanya selain aku, maka aku tinggalkan dia dan persekutuannya. Riwayat Muslim, Kitab As-Zuhud. B. Terkena ancaman dari dalil-dalil tentang syirik karena salaf menggunakan setiap dalil yang berkenaan dengan syirik akbar untuk syirik asghar.
C. Termasuk dosa besar yang terbesar. 2. Syirik akbar. A. Kezaliman terbesar. Firman Allah Ta'ala yang terjemahannya, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. B. Menghancurkan seluruh amal. Firman Allah Ta'ala yang terjemahannya, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalanmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. C. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala yang terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni selain itu atau syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Yang pertama, tidak berlebihan dalam memuji. Yang kedua, beliau melarang kita melakukan perbuatan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, dan larangannya menjadikan kubur beliau sebagai tempat yang didatangi berulang-ulang. Yang ketiga yaitu larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid.